Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, di video kali ini kita akan membahas terkait Full Row manga Jujutsu Kaisen chapter 232, yang mana setelah kekalahan Sukuna, Gojo Satoru malah ditebas oleh pedang Sword of Extermination milik Mahoraga dan mengeluarkan banyak darah. Jadi seperti apakah kisahnya di video kali ini? So tanpa basa-basi lagi minasan, langsung kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan Sukuna yang memulai putaran kedua roda Mahoraga, yang itu menunjukkan bahwa pada saat ini tinggal 2 kali lagi putaran agar Sukuna bisa beradaptasi dengan teknik Limitless milik Gojo. Setelah itu, para penonton yang melihat kejadian tersebut berteriak kepada Gojo dengan mengatakan, "Itu dia putaran kedua. 2 putaran lagi dia akan beradaptasi dengan Infinity Gojo. Cepatlah, Gojo Satoru!" Lalu nampak Gojo yang bersemangat terus-terusan untuk menghantam Sukuna menggunakan teknik Blue miliknya. Dan nampak Gojo yang menyelimuti tinjunya menggunakan teknik Blue lalu melemparkannya kepada Sukuna. Namun, Sukuna yang melihat serangan tersebut bisa menghindarinya dan serangan Blue pun pada akhirnya menyerang ke arah tembok dan menghancurkan segalanya. Tapi, tak selesai sampai situ saja, melihat targetnya lepas, Gojo kemudian menciptakan sebuah bola-bola dari teknik kutukan Blue tersebut yang ditempatkan di hadapan Sukuna, yang membuat serangan bertubi-tubi sehingga benda apapun yang ada di dekat teknik tersebut akan terserap dan hancur seketika. Walaupun serangannya sudah luar biasa seperti itu, namun ternyata Sukuna masih tetap bisa menghindarinya. Namun, karena Gojo tidak ingin targetnya terus-terusan kabur, pada akhirnya Gojo mulai mendekati Sukuna dan menyerang menggunakan tinju dan tendangannya. Dan pada momen ini, Gojo berhasil menendang Sukuna dengan power yang telah diperkuat oleh teknik Blue miliknya. Tapi, walaupun Sukuna terkena serangan yang begitu telak, Sukuna masih bisa tersenyum dan roda Mahoraga pun kali ini berputar lagi untuk yang ketiga kalinya. Para penonton yang melihat itu mengatakan, itu putaran ketiga, tinggal 1 kali lagi. Namun di samping itu, Yuji malah mempertanyakan sesuatu. Menurut Yuji, seperti apa sih konsep beradaptasi dari Mahoraga tersebut? Apakah waktu yang dibutuhkan untuk beradaptasi atau pengalaman? Mendengar itu, Kusakabe mengerti dan menjelaskan, "Oh, maksudmu mungkin seperti ini ya? A. Mahoraga menerima serangan sekali, lalu memakai waktu untuk memahami serangan tersebut dan beradaptasi. Atau B. Beradaptasi secara bertahap dengan menerima serangan berulang kali. Itu maksudmu kan?" Yuji menjawab, "Ya, seperti itu." Kemudian di sini Kusakabe berkata, "Ya, melihat Gojo belum menggunakan teknik lain selain itu, aku juga bingung jadi yang mana ya?" Lalu, Kashimo yang mendengar percakapan tersebut mengatakan, kedua kemungkinan masih masuk akal, hanya itu saja. Setelah itu, panel pun kembali lagi ke pertarungan. Setelah Gojo menendang Sukuna sangat keras, Gojo pun tidak tinggal diam dan terus mengejar Sukuna. Di sini, Gojo dengan tatapan tajam dan serius berkata dalam hatinya, "Sekarang akan kuhabisi dia. Aku sudah meyakinkan dia kalau yang akan kupakai hanyalah teknik Blue saja. Jadi dengan ini dia tidak akan bereaksi." Lalu Gojo membentuk sebuah pola dan malah mengeluarkan Curse teknik Reversal Red, bukannya Blue, dengan tujuan untuk mengecoh Sukuna. Sukuna pun yang melihat serangan tersebut datang, nampak sudah mencurigai rencana Gojo tersebut, sehingga pada akhirnya pada saat Sukuna menerima serangan itu, Sukuna berhasil menahannya menggunakan Domain Amplification. Gojo pun yang melihat Sukuna telah membaca rencananya mengatakan, dia menggunakan Domain Amplification untuk meminimalisir lukanya ternyata. Di sisi lain, Sukuna juga mengatakan, sudah kuduga bahwa walau Amplification bisa menetralkan output kecil dari Limitless yang netral itu, tapi hal tersebut tidak benar-benar menetralkan efek Blue yang sudah diperkuat atau Red yang pembalik. Kemudian para penonton yang melihat hal itu mengatakan, aduh, Gojo salah membaca gerakan. Kalau begini ya, Yuji pun yang khawatir berteriak, kalau begini dia akan beradaptasi.
Lalu terlihat Sukuna pun berkata kepada Gojo sambil meledeknya. Dia mengatakan, "Sungguh bodoh dan ceroboh. Apa kau panik setelah strategimu terbaca, hah?" Namun Gojo menjawab, "Apa kau tahu? Red yang barusan tadi masih belum meledak." Mendengar ucapan Gojo, Sukuna malah terkaget, dan tak lama setelah itu, benar saja, teknik Red milik Gojo meledak di belakang Sukuna. Sukuna yang baru menyadari hal tersebut, dia berkata dalam hatinya, "Apa-apaan ini? Dari belakang dan juga denah gedung ini. Apa dia sengaja membuat Red berputar mengelilingi gedung ini dulu ya, lalu kemudian kembali lagi menyerangku?" Setelah teknik Red meledak, terlihat Gojo pun yang sudah menyiapkan serangan telak pada Sukuna menggunakan teknik Black Flash-nya. Dan boom, Sukuna terkena hantaman Black Flash tepat di hulu hatinya. Semua penonton yang melihat itu tercengang akan kehebatan dari Gojo Satoru. Dan juga kita bisa melihat bahwa saat ini pupil mata Sukuna mulai memutih semua, yang menandakan bahwa Sukuna setelah menerima serangan Gojo langsung pingsan dan tak sadarkan diri, yang membuat roda Mahoraga juga jatuh ke lantai. Tapi dikira semua itu sudah berakhir, namun nyatanya belum. Pada saat di lantai, ternyata roda Mahoraga berputar untuk yang keempat kalinya dan menciptakan sebuah bayangan dari bawah dan menghisap Gojo Satoru. Dan dari bayangan itu juga keluarlah tangan yang begitu besar. Para penonton yang melihat itu mengatakan, "Yang benar saja." Lalu Yuji dan Yuta berteriak kepada Gojo, "Sensei, awas!" Yang ternyata yang keluar dari bayangan tersebut adalah Shinigami terkuat General Mahoraga. Dan pada saat keluar, Mahoraga menyerang Gojo menggunakan Sword of Extermination dan membuat Gojo mendapati luka di dada dan bahunya. Lalu panel pun diakhiri dengan ekspresi Gojo yang tak menduga hal tersebut terjadi. Dan panel pun selesai, di mana autor mengatakan, pedang yang akan mengakhiri Gojo Satoru. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan Full Round manga Jujutsu Kaisen chapter 232. Jadi gimana nih menurut minasan? Apakah Gojo Satoru akan mati atau dia akan selamat dan membasmi Sukuna? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Taochan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!